Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu. Problematika epistemologi. Yang pertama yaitu epistemologi. Epistemologi tersebut merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari batas-batas pengetahuan dan usul-usul pengetahuan serta dikriteriakan kebenaran. Epistemologi adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan. Ketika ingin mengetahui sesuatu, maka kita akan mencari cara bagaimana kita bisa mengetahui tentang apa yang ingin kita ketahui. Itulah yang merupakan hakikat epistemologi. Persoalan-persoalan pokok epistemologi diantaranya yaitu adanya yang pertama soal pengetahuan, yang kedua adanya anggapan umum atau akal sehat, yang ketiga adanya skeptisisme, yang keempat adanya aspek eksistensial, yang kelima analogi pengetahuan, yang keenam adanya metode di dalam epistemologi. Yang B yaitu teori kebenaran. Yang pertama teori korespondensi, yang kedua teori koherensi, yang ketiga yaitu teori pragmatisme, yang keempat yaitu teori performatif, yang kelima yaitu teori Houdry. C yaitu adanya hakikat pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang belum tersusun baik mengenai metafisik maupun fisik. Ilmu adalah pengetahuan yang rasional, sistematis, koherensif, konsisten dan bersifat umum tentang fakta dari pengamatan yang telah dilakukan. Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai seluruh usaha sadar untuk menyelidik dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Hakikat pengetahuan menurut aliran yang berkembang yaitu yang selanjutnya itu ada D, sumber pengetahuan. Pada dasarnya manusia menggunakan dua cara dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Yang pertama yaitu melalui rasio, yang kedua melalui pengalaman. Paham yang pertama disebut sebagai rasionalisme, sedangkan paham yang kedua disebut dengan empirisme. Rasionalisme tersendiri adalah sebuah paham yang menekankan pikiran sebagai sumber utama pengetahuan dan pemegang otoritas terakhir bagi penentu kebenaran. Selanjutnya yaitu sedangkan empirisme adalah paham yang mengatakan bahwa pengalaman indrawi merupakan satu-satunya sumber dan penjamin kepastian kebenaran. Sedangkan intuisi adalah kekuatan yang merupakan evolusi pengalaman tertinggi manusia di mana menitik beratkan pada pengetahuan yang langsung dan yang mutlak, bukan pengetahuan yang nisbi. Intuisi ini juga sering disebut dengan iluminasi. Itu wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang diterima oleh para utusan Tuhan tanpa upaya dan usaha yang payah, karena pengetahuan mereka atas kehendak Tuhan, dan Tuhan mensucikan jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran tersebut. Tuhan, manusia, dan eskatologi. Tuhan sebagai zat yang personal dan impersonal. Yang pertama yaitu Tuhan. Yang pengertian Tuhan, kata Tuhan merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural. Biasanya dikatakan mengawasi dan memerintah manusia dalam alam semesta. Kata Tuhan berasal dari bahasa Melayu yaitu Tuan. Kata Tuan tersebut ada hubungannya dengan kata Melayu yang berarti atasan, penguasa, atau pemilik. Kata Tuan juga ditujukan kepada manusia atau hal-hal lain yang memiliki sifat menguasai, memiliki, atau memelihara. Dua penamaan Tuhan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada Rob. Rob itu adalah Tuhan Sang Maha Pencipta yang menciptakan keseluruhan alam ini. Yang kedua yaitu ada Malik. Di dalam Al-Quran kata Malik dipakai untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang berkuasa, yang memiliki atau merajai. C yaitu Ilah. Secara terminologis Ilah itu mempunyai arti sebagai yang disembah dengan sebenarnya atau tidak sebenarnya. Apa saja yang disembah manusia tersebut. B. Tuhan sebagai zat personal dan impersonal. 1. Tuhan sebagai zat personal. Tuhan yang personal terdapat dalam paham agama-agama seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Konsep Tuhan dalam agama ini jelas identitas. Yang jelas Tuhan personal, bukan hasil ide atau pemikiran manusia, tetapi hal itu didapati dari informasi wahyu yang dibawa oleh para utusan Tuhan, yaitu yang tercantum di dalam kitab suci. Kedua, Tuhan sebagai zat impersonal. Tuhan yang impersonal adalah konsepsi tentang Tuhan yang berkebalikan dari konsep Tuhan yang personal. Tuhan yang impersonal itu adalah menolak konsep Tuhan yang bersifat pribadi atau antropomorfis. Tuhan yang impersonal tersebut banyak dipahami oleh kaum gnostik atau teosofi. Pada prinsipnya Tuhan yang personal dan Tuhan yang impersonal dapat dibedakan dalam beberapa segi, yaitu
Tuhan personal menekankan pada identitas Tuhan sebagai zat yang sempurna dan perlu disembah sebagai wujud pengabdian makhluk kepada penciptanya. Sedangkan Tuhan impersonal merupakan tidak mempersoalkan identitas Tuhan, tetapi yang terpenting adalah ide tentang Tuhan-nya, yaitu Tuhan personal itu berasal dari petunjuk wahyu. Sedangkan Tuhan yang impersonal berasal dari kesimpulan pemikiran manusia. Karena itulah Tuhan dalam agama adalah zat pencipta dan sekaligus merupakan pemelihara alam. C. Manusia. Yang pertama yaitu pengertian manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi potensi, akal dan budi, serta nalar dan moral untuk dapat menguasai makhluk lainnya demi kemakmuran dan kemaslahatannya. Manusia adalah suatu makhluk pilihan Tuhan sebagai khalifahnya di muka bumi ini, serta sebagai makhluk yang samawi dan duniawi, yang di dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya dan tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta. Yang kedua yaitu penyebutan manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu yang dikenal dengan istilah Al-Bashar, yang kedua An-Nas, yang ketiga Al-Insan, dan yang keempat yaitu Bani Adam atau Zuriat Adam. Selanjutnya yaitu eskatologi. Yang pertama yaitu pengertian eskatologi. Eskatologi ini berasal dari dari kata eskaton yang dapat diartikan yaitu doktrin tentang hari akhir. Sebuah doktrin yang membahas keyakinan tentang kejadian akhir hidup umat manusia seperti kematian, hari kiamat, kebangkitan kembali, keabadian, hisab dan keadaan masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu hidup sesudah mati. Keadaan sesudah mati adalah misteri di atas misteri, karena kematian adalah fakta yang setiap manusia akan mengalaminya dan tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya. Agama tanpa ada doktrin hidup sesudah mati bagaikan bergantung kepada tali, karena kepercayaan kepada hari akhir itu merupakan pegangan dan sekaligus faktor yang mendorong suatu pemeluk agama taat beribadah, berakhlak mulia dan menjalankan semua perintah Tuhan.